Prabowo sesalkan ada demo tuntut bupati-pati mundur. Kenaikan pajak gak cuma di Pati. Sabar Pak, sabar ya kan. Bisa saja kalau seandainya ada kenaikan-kenaikan pajak seperti ini di kota-kota lain bisa menyusul Pak. Sabar Pak, tetap tenang Pak ya. Kayaknya nih Pak Prabowo kayaknya kurang mendukung rakyat atau gimana sih? Prabowo, selama Anda menjabat jadi presiden, apa yang Anda telah lakukan kepada rakyat Republik Indonesia? Tidak ada, nol. Yang Anda lakukan hanya mensejahterakan orang-orang terdekat Anda. Rakyat Anda tindas dengan kepres-kepresmu yang tak jelas. Anda bukan presiden yang baik. Anda cuma banyak bacot, presiden yang tak berguna. Turun Anda, digantikan aja dengan Gibran. Jadi nasib Anda sebagai seorang presiden ini puas-puaskanlah dulu. Anda menjabat sebagai seorang presiden, nanti tiba saatnya kalau rakyat sudah muak dengan tingkah laku Anda, pastilah Anda akan dilengsarkan. Jadi nasib presiden ini ada di tangan rakyat Indonesia. Lanjut, monggo, dilengsarkan juga monggo. Kita ikut apa kata rakyat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar terbaru dari aksi rakyat yang terjadi di Pati, Jawa Tengah ya. Jadi begini, bukannya introspeksi diri, si Wowo justru ya malah menyatakan ya, menyayangkan ya aksi rakyat Pati yang menuntut Bupati Pati mengundurkan diri. Aduh, wok kau ini ada aja ya kan. Lah kok rakyat mau diatur-atur gitu loh ya. Katanya gini loh. Katanya negara ini negara demokrasi kan seperti itu. Jadi haknya rakyat untuk menyampaikan pendapatnya ya kan. Dan si Wowo beranggapan ya kan, nggak seharusnya atau menyayangkan gitu ya. Tindakan masyarakat Pati yang meminta Bupati Pati mengundurkan diri karena katanya kenaikan pajak itu bukan hanya terjadi di Kabupaten Pati, tapi juga terjadi di daerah lain ya kan. Ya kalau begitu, ya jangan khawatir gitu loh. Karena habis ini kemungkinan besar akan menular ke daerah lain. Jadi tunggu aja gitu loh, ya kan. Nggak usah menyatakan menyayangkan gitu loh. Karena sebentar lagi kemungkinan besar akan menular ke daerah lain gitu loh ya. Intinya ya, menyampaikan aspirasi itu adalah hak rakyat ya, dan kedaulatan itu berada di tangan rakyat ya. Itu tolong dipegang ya. Makanya jadi pejabat itu jangan sok-sokan, jangan arogan ya kan, jangan menindas rakyat, jangan bikin kebijakan-kebijakan yang aneh ya kan. Kalau tidak ya maka bukan tidak mungkin loh, dirimulah target penggulingan selanjutnya. Saya tidak memprovokasi, saya justru memberikan ya saran, memberikan kode lah gitu ya kepada si Wowo agar introspeksi gitu loh. Karena kalau tidak bisa jadi gitu loh. Bisa jadi apa bang? Ya begitulah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Prabowo sesalkan ada demo tuntut bupati-pati mundur. Kenaikan pajak gak cuma di Pati. Sabar Pak, sabar ya kan. Bisa saja kalau seandainya ada kenaikan-kenaikan pajak seperti ini di kota-kota lain bisa menyusul Pak. Sabar Pak, tetap tenang Pak ya. Kayaknya nih Pak Prabowo kayaknya kurang mendukung rakyat atau gimana sih. Menyesalkan demo di Pati untuk menuntut bupatinya mundur. Berarti secara tidak langsung bisa dikatakan mendukung bupatinya ya. Bisa dikatakan, tapi ini kan secara harus. Dan Pak Prabowo kan bilang kan kenaikan pajak gak cuma di Pati aja. Bisa saja nanti Pak, bisa saja di kota-kota lain akan memunculkan demo-demo juga. Ya kita lihat aja nanti rakyat akan seperti apa ya. Menurut kalian gimana nih ya? Tinggalkan di kolom komentar ya.
Wo, kau ini gimana, wo. Semakin kau blunder, wo, semakin rakyat akan responsif ya. Ingat, bupati-pati itu diturunkan oleh, ada yang mengatakan 85.000 rakyat pati yang turun ke jalan. Ada yang menyebut 200.000 rakyat pati turun ke jalan. Ya kan? Intinya, bupati-pati di demo warganya. Karena apa? Ya karena sering blunder, wo, arogan omongannya. Ya kan? Dan kedua, harus diingat, bupati-pati itu diturunkan oleh orang-orang yang mendukungnya dulu, ya kan? Jadi kau juga harus hati-hati, wo. 58% orang memilihmu, bisa jadi nanti 58% itulah yang akan kecewa kepadamu, ya kan? Tunggu aja, wo, ya. Katanya netizen barusan kemungkinan besar akan menular ke daerah lain. Ya, saya tidak berharap sih, ya kan. Saya juga tidak berharap menular ke Jakarta. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan, wo. Lanjut. Prabowo, selama Anda menjabat jadi presiden, apa yang Anda telah lakukan pada rakyat Republik Indonesia? Tidak ada, nol. Yang Anda lakukan hanya mensejahterakan orang-orang terdekat Anda. Rakyat Anda tindas dengan kepres-kepresmu yang tak jelas. Anda bukan presiden yang baik. Anda cuma banyak bacot. Presiden yang tak berguna. Turun Anda, digantikan aja dengan Gibran. Waduh. Prabowo tidak pantas RI 1. Rakyat bersatu runtuhkan kerajaan Wowo, ya. Ya, kalau ada kata-kata kasar yang tidak enak didengar, ya tolong dimaklumi dan jangan diikuti, teman-teman, ya. Tetapi saya sebetulnya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, ya. Menurut saya yang pantas memimpin bangsa dan negara ini adalah mereka yang tidak harus jenderal, tetapi mereka memiliki keberanian, ya kan, dan tekad yang tulus, bukan malah mengampuni koruptor. Lanjut. Nasib Presiden Republik Indonesia di tahun 2026 ini ya, saat ini ya, di tangan rakyat Indonesia, di tangan rakyat Indonesia. Mandat yang terkuat adalah rakyat Indonesia. Ya, jadi berhati-hatilah menjadi seorang presiden, sebab nasib Anda itu di tangan kami, rakyat Indonesia. Jika Anda dilengsarkan, pasti Anda akan lengser. Jika Anda lanjut, pasti akan lanjut menjabat sebagai seorang presiden Republik Indonesia, ya. Indonesia ini membutuhkan perubahan, bukan kemunduran. Jadi mau tidak mau rakyat Indonesia ini kalau menginginkan sesuatu pasti akan bergerak secara spontan atau secara individu atau secara demo. Sebab Indonesia ini membutuhkan perubahan, bukan kemunduran. Jadi nasib Anda sebagai seorang presiden ini puas-puaskanlah dulu. Anda menjabat sebagai seorang presiden, nanti tiba saatnya kalau rakyat sudah muak dengan tingkah laku Anda, pastilah Anda akan dilengsarkan. Jadi nasib presiden ini ada di tangan rakyat Indonesia. Lanjut monggo, dilengsarkan juga monggo. Kita ikut apa kata rakyat, ya. Nah, intinya adalah yang ingin disampaikan oleh Mas Randy barusan, ya, atau Mas Arul gitu, ya. Lengser dan lanjutnya Wowo, ya kan, ikut rentak Indonesia. Nggak ngerti lah saya gimana ini. Oke, yang bagian bawah aja ya dibaca, ya. Nasib presiden di tangan rakyat, sependapat saya, setuju. Jadi berhati-hatilah, ya. Karena sabar ada batasnya. Keren sekali. Menurut saya ini adalah sebuah pernyataan yang cukup mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kaum 58% yang pada pemilu 2024 lalu menjadi pemilih paslon 02, ya. Ingat, ya, sabar ada batasnya. Iyalah, lanjut. Setelah keberhasilan demo di Pati itu banyak sekali komentar, ayo bisa yuk kita demo Prabowo, turunkan Prabowo. Nah ini gini, nggak semudah itu teman-teman, ya. Kita tahu Prabowo ini pertama masih 1 tahun menjabat lah, ya. Sebenarnya masih bisa ditoleransi dengan segala kekurangannya, tapi karena banyak masyarakat yang merasa sangat tidak bisa menerima dengan keputusan Prabowo membebaskan para koruptor, ya. Lagi-lagi namanya siapa, ya, Pemerembong sama Hasto, seperti itu. Tapi harus diingat juga
andai kata rakyat mau demo seperti apapun, kalian harus perlu ketahui orang-orang di atas sana, anggota dewan yang kita harusnya hormati ya, mereka adalah orang-orang yang circle yang sama, mereka adalah pemakan uang rakyat. Jadi mereka pastinya akan mempertahankan apa yang diposisikan oleh Prabowo saat ini, karena mau bagaimanapun Prabowo ini sebenarnya hal yang paling menguntungkan untuk para tikus-tikus yang ada di atas sana, paham nggak? Jadi kalau umpamanya kita demo pemakzulan bla 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 bla, nggak akan jadi ya, karena nantinya juga DPR juga tidak akan mendengarkan apa isi hati rakyat. Udah itu saja. Tapi yang kita harus ikuti adalah permainannya Prabowo, permainannya Presiden, permainannya pemerintah saat ini. Kita lihat 5 tahun ke depan itu seperti apa ya, kita akan bisa menilai. Kalau mau hancur sekalian silahkan ya, tapi ada waktunya, suatu saat kita akan menumbangkan pemerintahan yang zalim kepada masyarakatnya, itu ada waktunya. Tetapi begini Mas Prahan Wijaya ya, sekali lagi saya bukan mau mengompor-ngompori, itulah pokoknya ya, memprovokasi gitu ya. Tetapi kalau memang ya bahwa nanti si Wowo itu dilindungi oleh DPR, kurang lebih seperti itulah, karena Mas Prahan Wijaya tadi arahnya ke sana ya kan. Ya kalau yang turun ke jalan itu 58.000 orang ya, turun di gedung DPR atau di Istana Negara, siapa yang bisa membendungnya ya kan? Apalagi kalau lebih dari itu 200.000 orang misalnya semua tumpah ruah ke Jakarta ya kan. Ini saja sebetulnya BIN ini sangat kecolongan menurut saya, badan intelijen negara, karena di Pati sampai terjadi demo yang nggak kaleng-kaleng gitu loh. Setahu saya itu yang namanya demo itu mungkin ya kalau di daerah itu ya itu 1.000, 2.000 itu banyak, udah penuh jalan ya kan. Karena kebetulan rumah saya itu kalau dulu ya itu kan dekat kantor DPRD gitu ya. Nah itu 1.000 orang itu aja udah penuh gitu loh. Nah ini di tingkat daerah, di tingkat kabupaten ada kurang lebih 85.000 orang. 85.000 orang turun ke jalan tidak akan hanya bisa menurunkan bupati, tidak hanya bisa menurunkan gubernur, presiden pun bisa. Makanya harus hati-hati. Ini bukan ancaman, ini bukan provokasi ya. Saya berharap bangsa Indonesia tetap aman gitu ya. Makanya saya berharap presidennya tahu dirilah gitu ya kan. Iya, introspeksi dirilah gitu. Lanjut. Kalau Prabowo lihat video ini, gimana ya kira-kira jawabannya? Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, kartu prakerja, program keluarga harapan, dan yang lain-lain. Kita harus amankan. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Pak Prabowo sudah janji dan akan janji bahwa setiap guru di Indonesia, termasuk guru honorer Indonesia, akan dapat tambahan gaji untuk semuanya. 2 juta rupiah tiap bulan, itu adalah tambahan dari ibu-ibu, bapak-bapak. Tolong dicatat hari ini janji Prabowo, nanti kita akan nutut, akan kita laksanakan. Ini kenakan itu uangnya dari mana gitu loh. Kita utang terus. Tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Ya, jadi kalau saya omong ini, saya janji ini, janji itu, kan saya bohong kepada rakyat ya. Saya potong teman-teman ya.
Bukan saya potong. Saya ulang lagi pernyataan netizen di video barusan. Kalau si Wowo lihat video ini, bagaimana reaksinya? Tadi di bagian depan sendiri ya. Ya kurang lebih begini. Jogetin aja. Jogetin aja gitulah. Ya gimana lagi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.